Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih ya masih setia bersama saya untuk membahas bab-bab dalam buku perilaku organisasi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bab 12 dalam perilaku organisasi, yaitu tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi kelompok dalam mencapai visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, siapa saja yang dapat menjadi pemimpin tersebut? Nah, pemimpin ini siapa saja dapat menjadi pemimpin? Pemimpin itu bukan hanya di dalam sebuah organisasi atau pekerjaan, contohnya manajer, tapi pemimpin ini juga dapat di dalam sebuah masyarakat, contohnya para pemuka masyarakat. Kenapa para pemuka masyarakat dapat dikatakan sebagai pemimpin? Karena para pemuka masyarakat itu juga dapat mempengaruhi di dalam lingkungan masyarakatnya, dan di dalam lingkungan masyarakat itu pasti kan juga memiliki tujuan dan visinya kan. Kenapa para pemuka di masyarakat juga dapat dijadikan seorang pemimpin? Lalu pemimpin itu siapa yang menunjuk atau siapa yang bisa menjadi pemimpin? Jadi kepemimpinan ini biasanya seseorang seseorang secara alami atau secara tidak langsung bisa dibagi menjadi dua, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jika secara langsung itu, contohnya kepemimpinan itu ditunjuk oleh seseorang atau ditunjuk oleh anggota organisasi atau anggota kelompok. Sedangkan jika kepemimpinan tidak langsung itu, contohnya tadi para pemuka agama, dia berjalan begitu saja karena seseorang menganggapnya lebih tinggi derajatnya. Lalu itu merupakan pengertian atau penjelasan mengenai pengertian tentang kepemimpinan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk efektivitas organisasi optimal, menentang status quo, menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggota organisasi untuk mencapai misi. Jadi fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu ini untuk efektivitas organisasi, menentang status quo, menciptakan visi masa depan, dan menginspirasi para anggotanya untuk mencapai visi. Selanjutnya ada teori sifat kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan adalah teori sifat kepemimpinan yang berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Bagaimana kita tahu atau bagaimana kita membedakan mana pemimpin atau mana yang bukan pemimpin? Caranya itu kita dapat mencari tahu perbedaan kepribadian, fisik, sosial, dan intelektual dari masing-masing personal. Nah, dalam teori sifat kepemimpinan ini banyak jenisnya, banyak sekali jenisnya. Tapi dalam sebuah studi terdapat dua sifat kepemimpinan efektif, yaitu kepemimpinan ekstraversi dan kepemimpinan kecerdasan emosional. Kenapa kepemimpinan ekstraversi dianggap efektif? Karena orang-orang yang cenderung mudah bersosialisasi dan dominan akan lebih cenderung lebih menegaskan diri di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah situasi kelompok, sehingga mereka lebih mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi perlu diingat bahwa para pemimpin yang ekstraversi tidak boleh berlaku sombong. Oleh karena itu, kenapa kepemimpinan ekstraversi ini cenderungnya lebih dominan atau tingkat keunggulannya itu lebih tinggi. Jadi orang-orang yang mudah bergaul atau dominan lebih berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua ada kepemimpinan kecerdasan emosional. Kenapa kepemimpinan kecerdasan emosional ini merupakan kepemimpinan yang efektif? Karena dalam kecerdasan emosional, seseorang yang memimpin harus memiliki kecerdasan emosional, baik itu dalam pemecahan masalah, atau berhadapan dengan orang, atau kecerdasan untuk berkomunikasi dengan para anggotanya, atau lain sebagainya. Nah, kedua ini merupakan kepemimpinan yang efektif dalam sebuah organisasi menurut tadi yang telah dipelajari.
Lalu yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku adalah teori yang mengusulkan perilaku yang spesifik yang mengindiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Intinya adalah kita dapat melatih seseorang atau orang-orang yang bukan pemimpin menjadi seseorang pemimpin. Jadi orang-orang yang biasa kita dapat melatihnya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di dalam teori perilaku ini para pemimpin atau para pemimpin ini harus memiliki yang pertama memiliki sifat memprakarsai struktur. Memprakarsai struktur itu apa? Yaitu sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan dan menstrukturkan perannya dan bawahannya dalam mencapai tujuan. Lalu, pemimpin dalam teori perilaku ini juga harus memiliki pemimpin yang berorientasi pada pekerja. Maksudnya adalah seorang pemimpin yang menekankan hubungan intrapersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari para karyawan. Lalu yang ketiga ada keramahan. Keramahan itu adalah struktur sampai sejauh mana seorang pemimpin akan memiliki hubungan pekerjaan yang dijadikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para bawahannya dan menghargai perasaan mereka. Jadi para pemimpin itu harus memiliki kepercayaan atau harus mendapatkan rasa percaya dari setiap bawahannya. Lalu yang harus dimiliki orang pemimpin itu adalah berorientasi pada produk. Berorientasi pada produk itu maksudnya adalah seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Selanjutnya ada teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahannya dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Selanjutnya ada teori pertukaran pemimpin dan anggota. Teori pertukaran pemimpin dan anggota adalah suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok. Pada bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, tingkat perputaran yang rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Berikutnya, ada macam-macam kepemimpinan. Kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik adalah suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Lalu yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini yaitu kepemimpinan di mana para pemimpin yang membimbing dan memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan. Jadi, kepemimpinan transformasional ini lebih ke arah memotivasi atau mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai tujuannya. Nah, sedangkan teori karismatik ini membuat para pengikutnya untuk membuat atribut atau kemampuan dalam kepemimpinan yang lebih luas. Selanjutnya ada kepemimpinan yang autentik. Kepemimpinan yang autentik itu yaitu di mana para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang. Jadi kepemimpinan yang dikatakan autentik itu adalah pemimpin yang dapat mengenal dirinya sendiri, pemimpin yang dapat mengetahui siapa jati diri mereka yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya ada tantangan bagi membangun kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Yang kedua itu ada substitusi dan menetralisir kepemimpinan. Yang ketiga ada kepemimpinan secara online. Yang pertama, kenapa kepemimpinan sebagai sebuah atribut menjadi sebuah tantangan? Karena biasanya kepemimpinan itu hanya orang pakai untuk melekatkan sebagai kayak ini loh saya gitu, cuman sebagai sebuah atribut saja, tetapi orang tersebut biasanya tidak menjalankan sebagaimana tugas seorang pemimpin.
Lalu yang kedua itu ada substitusi dan menetralisir kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai-pandai menetralisir dan mensubstitusikan segala masalah yang ada. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan secara online. Maksud kepemimpinan secara online adalah seorang pemimpin pasti bukan hanya bertemu secara langsung atau bertemu secara offline, tapi pemimpin itu pasti bertemu secara online karena sedangkan secara online itu pemimpin itu butuh lebih mengeluarkan ekstra ekstra pekerjaannya karena pemimpin itu tidak tahu secara langsung orang-orangnya atau anggota-anggotanya seperti apa. Jadi pemimpin ini mempunyai tantangan dalam membangun kepemimpinan secara online. Mereka tuh harus tahu anggota-anggota itu seperti apa walaupun mereka itu tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif? Yaitu dapat dengan dua cara, yaitu memilih para pemimpin dan melatih para pemimpin. Dapat digarisbawahi, memilih para pemimpin harus sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh para organisasi, yang dibuat oleh organisasi atau para pekerja. Kita harus menentukan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan atau sesuai yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Lalu ketika pemimpin itu telah didapatkan atau telah dipilih, lalu pemimpin itu harus diberi pelatihan apakah mereka cocok ataupun tidak. Jika sudah melalui seleksi ini atau sudah melalui 2 tahap ini, lalu hasilnya positif dan bekerja dan cukup efektif, baru dapat dikatakan sebagai seseorang yang dapat memimpin yang baru. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu di bab selanjutnya. Saya akhiri, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.